Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saat ini pemirsa, Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi Liquefied Natural Gas tahun 2013. Namun Karen berdalih tindakan yang dilakukannya adalah instruksi Presiden. Kita akan bahas hari ini dalam Fact Check apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh Karen Agustiawan. Karena yang ia katakan adalah ini instruksi Presiden. Kita lihat pertama pemirsa, ex-dirut Pertamina yang ditahan adalah Karen Agustiawan. Ini merupakan pejabat Direktur Utama Pertamina tahun 2009 sampai tahun 2014. Apa yang salah yang dilakukan oleh Karen menurut KPK? Ternyata adalah sudah melakukan secara sepihak, melakukan perjanjian dengan perusahaan asing tanpa kajian yang menyeluruh dan valid. Ini dinyatakan oleh KPK. Berapa total kerugian yang terjadi dari hal ini? Ternyata angkanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Nah, ini adalah kasus yang saat ini diusut kembali oleh KPK. Walaupun kasusnya sudah terjadi sejak tahun 2013. Apa kejanggalan yang ditemukan? Kita lihat. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan KPK oleh penyidik KPK terkait kasus ini. Berawal dari sebenarnya ada temuan dari BPK dan juga PricewaterhouseCoopers. Ini merupakan salah satu perusahaan audit dari Inggris. Dan ternyata usut punya usut pembelian LNG tahun 2013 sampai 2015 yang dilakukan oleh Pertamina dengan perusahaan asing asal Amerika Serikat, Corpus Christi, ternyata ini tidak memiliki analisis supply dan demand yang valid. Nah, ini merupakan pembelian yang dilakukan pada saat itu dengan tujuan pada saat itu Indonesia defisit gas alam. Dan ini diperkirakan mulai dari tahun 2009 sampai 2040. Maka dari itu dibelilah LNG dari luar negeri. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, ada kejanggalan lain yang ditemukan dari LNG 2013 ini. Pertamina ternyata setelah melakukan pembelian ini mengalami suplai LNG yang berlebihan. Kemudian apa yang terjadi? Pertamina menjual LNG ini ke lantai bursa di bawah harga beli. Nah, penjualan ini dilakukan oleh anak perusahaan PT Energy Trading Tokyo yang ternyata 50% sahamnya ini adalah milik Pertamina. Yang menurut Firly Bahuri disampaikan kemarin pada saat ditemui oleh awak media bahwa yang dibeli dari perusahaan asing masuk ke Indonesia ini ternyata tidak didistribusikan ke Indonesia, bahkan kargo LNG ini tidak sampai ke Indonesia. Ini yang kemudian diusut sampai dengan hari ini. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Karen Agustiawan. Yang pertama pemirsa, pada saat dikonfrontasi di tanggal 19 September 2023, Karen mengatakan yang namanya instruksi Presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Keterangan yang disampaikan Karen tadi ini Anda sudah saksikan, ia sampaikan di KPK. Ia berdalih bahwa keputusan ini merupakan aksi korporasi, keputusan korporasi, kebijakan korporasi, dan ini merupakan instruksi Presiden. Artinya Presiden, pemerintah mengetahui tentang hal ini. Inpres yang mana? Ini adalah Inpres nomor 1 tahun 2010 dan juga Inpres nomor 14 tahun 2014. Kemudian Karen mengatakan juga ini sesuai dengan Perpres tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, yang mengatakan bahwa 30% ini haruslah gas alam yang disuplai ke Indonesia. Kemudian tidak hanya sebatas mengatakan ini instruksi Presiden. Ada lagi pemirsa, ia juga mengatakan terkait dengan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan juga sempat diperiksa oleh KPK tanggal 14 September 2023. Itu jelas banget ada disposisi tanda tangannya Dahlan Iskan. Tolong nanti ditanyakan ke Pertamina, di situ ada jelas bahwa ada targetnya. Jadi Karen Agustiawan ini menyampaikan bahwa Dahlan Iskan mengetahui terkait dengan pembelian LNG ini. Dahlan Iskan waktu itu adalah Menteri BUMN. Kemudian sebelumnya ia juga mengatakan bahwa ini adalah instruksi Presiden. Berarti pada saat itu Presiden yang dimaksud adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya Karen Agustiawan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan dia untuk membeli LNG ini sudah diketahui oleh Dahlan Iskan berikut sampai dengan pemerintah dan presiden pada saat itu. Selanjutnya apa jawaban dari Dahlan Iskan terkait hal ini? Dahlan Iskan pada saat diperiksa di KPK 14 September 2023, ia mengatakan begini, saya kan bukan komisaris, bukan direksi, itu kan masalah teknis perusahaan. Ini dikatakan Dahlan Iskan selesai diperiksa sebagai saksi di KPK dan ia mengatakan pada saat itu posisinya adalah Menteri BUMN. Sekarang
Dahlan Iskan adalah mantan Menteri BUMN. Pemirsa, sebenarnya kasus terkait dengan pembelian LNG tahun 2013 ini sudah bergulir. Pengusutan pertama 2021 sampai sekarang kita lihat sudah memeriksa banyak sekali saksi dan ada beberapa saksi kunci yang juga sudah diperiksa oleh KPK. Mulai dari Dahlan Iskan kemarin, kemudian ada Yeni Andayani, ini adalah mantan Direktur Gas PT Pertamina, ada Dwi Sucipto dan juga ada Nur Pamuji. Total tersangka yang sudah ditetapkan KPK ada 6 orang tersangka dan terakhir adalah Karen Agustiawan yang ternyata juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pertanyaannya adalah pada saat Karen Agustiawan menyampaikan ini sudah ada impresnya dan impres itu adalah instruksi presiden yang harus diikuti. Ini harus tentunya diusut oleh KPK lebih lanjut lagi karena Karen juga tidak hanya menyebutkan nama Dahlan Iskan saja, bahkan sudah menyampaikan pada instruksi presiden yang disampaikannya di gedung KPK. Pemirsa, demikian fact check hari ini terkait apa pengakuan dari Karen Agustiawan di gedung KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.